Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengganti DOM atau tampilan dari LMS model yang telah kita buat. Pertama, kita bisa masuk ke bagian Site Administration. Kemudian di bagian ini kita akan lihat di bagian Appearance, ya, ini Appearance. Kemudian kita lihat ke bagian bawah, ini ada DOM. Maka ada sub dari menu DOM ini, ada DOM setting, ada DOM selector, ada boot dan classic. Untuk boot dan classic ini adalah DOM yang tersedia. Jadi secara bawaan dari versi model 3.7 ini ada dua DOM yang tersedia, yaitu boot dan classic. Nah, kalau kita akan mengganti, kita tinggal memilih bagian DOM selector ini. Nah, inilah DOM yang saat ini sedang digunakan, ya. Jadi tampilannya seperti ini yang sedang kita gunakan. Nah, kemudian kalau kita akan mengganti, maka kita pilih change DOM. Nah, selanjutnya ini ada DOM yang tersedia, ya. Pilihan yang lainnya ini tinggal kita klik use DOM. Nah, pada saat proses ini adalah proses penggantian dari DOM, biasanya butuh waktu beberapa saat, ya. Nah, sehingga setelah muncul seperti ini kita tinggal klik continue. Nah, maka DOM pun telah berganti, ya. Biasanya bisa kita lihat di bagian dashboard ada perbedaan yang menonjol dari masing-masing, ya. Seperti ini, ya, tampilannya jadi seperti ini ketika kita ganti ke tampilan tadi DOM-nya dengan menggunakan DOM klasik. Selain itu, kita pun dapat mengganti DOM ini dengan menginstal terlebih dahulu DOM yang sudah ada, ya. Tuh, misalnya kita akan menginstal DOM yang sudah ada, maka kita harus masuk lagi ke Site Administration lagi, gitu, ya, untuk mendapatkan DOM yang baru. Nah, kita klik ini kembali, ya, Site Administration. Kemudian kita pilih plugin, ya, install plugin. Nah, kita masuk lagi ke bagian yang ini untuk melihat plugin yang tersedia di websitenya model, ya. Nah, seperti pada penginstalan plugin kita harus login dulu di sini. Nah, ini kebetulan saya sudah login di sini, ya. Nah, untuk bagian ini karena kita akan mencari DOM, kita tinggal klik bagian yang ini lalu kita cari menu DOM. Nah, ini, ya, pencarian DOM ini. Baru kita akan dapatkan banyak DOM di sini, ya. Pada tutorial ini saya akan menyampaikan menginstal dengan memilih DOM Move, ya, DOM Move. Nah, karena DOM ini sudah saya coba install dan compatible dengan versi model yang telah diinstal. Nah, maka di bagian ini penting sekali kita mengetahui compatible atau tidaknya antara DOM yang digunakan dengan versi modelnya. Karena kalau tidak compatible, nah, biasanya membuat model kita menjadi lambat, begitu, ya. Loadingnya menjadi lambat atau tampilannya menjadi berantakan, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kita coba untuk install pada kesempatan ini menggunakan Move, ya, untuk DOM-nya. Nah, untuk melihat versinya kita lihat ke bagian ini di Move-nya ada version, ya, ada bagian version. Nah, di sini ada version untuk model 3.7, 3.8. Nah, kebetulan yang kita instalkan adalah versi modelnya 3.7, maka kita pilih yang ini, ya, sesuai dengan versi modelnya. Setelah masuk di halaman ini, kita tinggal
klik install. Kemudian akan masuk kembali lagi ke website kita ya. Untuk melakukan konfirmasi, klik continue. Nah, kemudian di sini menunjukkan bahwa download berhasil dan validasi juga berhasil, maka kita klik continue. Nah, di bagian ini pastikan oke semua, kemudian kita klik continue. Selanjutnya di halaman ini kita klik upgrade model database now ya, button yang ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik continue ya. Maka akan masuk ke halaman settingan dari The Move. Nah, seperti ini nggak perlu ada yang kita ubah dulu di bagian yang ini ya. Kita biarkan saja dulu untuk melihat tampilan dulu secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini kita scroll sampai ke bagian bawah. Ya. Maka di sini ada button save change. Biasanya memang membutuhkan waktu beberapa saat untuk loading ya, ketika kita tadi telah mengklik save change. Nah, kalau sudah tampil seperti ini berarti proses instalasi sudah selesai. Baru kita akan memilih di bagian ini untuk menggunakan DEM yang baru tadi. Kita klik menu Appearance ya, Appearance lagi yang ini. Kemudian di menu Appearance ini kita pilih menu DEM ya. Kemudian setelah kita pilih menu DEM tadi, kita pilih DEM selector. Nah, setelah masuk ke DEM selector, maka kita ganti dengan mengklik button change DEM. Kemudian setelah muncul halaman ini, maka kita akan melihat bahwa DEM yang baru telah tersedia di sini karena tadi sudah kita instalkan. Kita tinggal mengklik use DEM. Butuh waktu beberapa saat untuk loading ya di proses penggantian ini. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, maka tampilannya menjadi berubah ya. Layoutnya menjadi berubah seperti ini. Nah, kita tinggal klik continue saja. Nah, kemudian kalau kita lihat tampilan paling awal, kita logout saja. Nah, jadi sekarang tampilan modelnya berubah dengan DEM yang baru menggunakan DEM Move ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah bawaannya dari template atau dari DEM Move, sehingga apa yang telah tampil di awal sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, tentu bagian-bagian yang ini bisa kita ubah nanti tulisan-tulisannya pada saat kita melakukan setting DEM ya. Itu bisa kita lakukan ketika kita sudah login kembali dengan menu admin ya, dengan username dan passwordnya admin, sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap tulisan-tulisan yang ada di sini, termasuk gambarnya pun bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Baik, itu untuk cara mengganti DEM. Silakan Anda bisa mencoba melakukannya.